Hai, perkenalkan nama saya Elsha Sornadana dari Prodi S1 Keperawatan semester 1. Di sini kita akan membahas anatomi dan fisiologi sistem pernapasan. Ketika kita inhalasi atau bernafas, udara yang di sekitar tubuh akan masuk melalui paru-paru dan akan menjadikan molekul nitrogen, karbon dioksida, dan oksigen. Nah, tekanan yang diberikan oleh satu jenis molekul yang spesifik seperti N2 saja, yaitu tekanan parsial. Nah, sekarang kita tahu tekanan parsial itu apa? Mari kita ketahui bagaimana proses inhalasi itu. Kandungan oksigen yang ada pada paru-paru saat itu akan relatif tinggi. Kandungan oksigen yang tinggi ini menyebabkan tekanan parsial oksigen paru-paru menjadi tinggi, yaitu sebesar 105 mmHg. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan nilai parsial oksigen yang ada di pembuluh darah kapiler di sekitar alveolus kita, yang yaitu hanya sekitar 40 mmHg. Bisa dibayangkan jumlah oksigen yang kurang banyak di sekitar situ. Sebelum berlanjut ke arah fungsi pernapasan yang lebih dalam, kita membahas apa sih fungsi pernapasan bagi tubuh itu. Yang pertama, mengambil oksigen ke seluruh tubuh untuk pembakaran. Yang kedua, mengeluarkan karbon dioksida sebagai sisa pembakaran untuk dibuang. Yang ketiga, menghangatkan dan melembabkan udara. Yang keempat, sistem pertahanan terhadap kotoran atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Apa aja sih alat-alat pernafasan itu? Yang pertama, hidung. Kemudian saluran pernafasan itu meliputi faring, laring, trakea, bronkus. Kemudian rongga torak, dan yang terakhir paru-paru atau bisa disebut alveoli, bagian akhir dari sistem pernapasan. Setelah mempelajari alat-alat pernapasan, saatnya kita masuk pada fisiologi pernapasan. Bagaimana sih fisiologi pernapasan pada tubuh kita itu? Udara dapat masuk ke sistem pernapasan kita bisa melalui hidung atau melalui mulut. Walau diriset bahwa mulut bukan bagian dari sistem pernapasan kita. Dari sini kita dapat bertanya, perbedaan udara yang dihirup lewat hidung dan mulut itu apa? Untuk menjawab ini, kita bisa bayangkan, udara yang masuk lewat hidung akan pertama-tama melalui lubang hidung. Nah, lubang hidung ini biasa kita sebut sebagai eksternal naris. Setelah melewati eksternal naris, udara ini telah memasuki udara yang paling depan dari rongga hidung, yang bisa disebut sebagai nasal vestibul. Nasal vestibul ini berisi rambut-rambut hidung. Udara yang lewat akan tersaring melalui bulu hidung sehingga lebih bersih ketimbang masih di luar tubuh ini. Menjadi perbedaan utama antara udara yang lewat hidung dan mulut, karena udara lewat hidung lebih bersih. Udara yang terfiltrasi ini akan lanjut berjalan ke rongga hidung yang lebih dalam, ke lateral nasal wall atau nasal congee. Udara yang kita hirup akan berputar-putar di daerah nasal congee. Pergerakan udara yang seperti ini menyebabkan perubahan pada kualitas tersebut, seperti udara akan semakin hangat, kemudian lembab, kemudian epitel olfaktori itu akan digunakan atau berfungsi untuk penciuman kita. Perbedaan udara yang dihirup lewat hidung dan mulut itu apa? Udara lewat hidung lebih bersih, kemudian bisa tercium, dan udara lewat mulut tetap hangat dan lembab tetapi tidak memiliki epitel olfaktori. Udara yang masuk melalui hidung atau mulut sama-sama akan berada di belakang tenggorokan yang bisa kita sebut sebagai faring.
Dari sini, udara yang kita hirup akan masuk melalui dua saluran. Saluran yang paling belakang itu esofagus, saluran pencernaan kita. Jadi udara kita akan memiliki saluran yang di depannya, yaitu laring. Nah, laring itu biasanya bisa disebut dengan jakun. Ada di laki-laki maupun perempuan, cuman yang laki-laki itu lebih dominan, jakunnya lebih besar daripada yang perempuan. Laring ini gerbang untuk masuk ke saluran berikutnya, yaitu trakea, yang pada ujungnya akan membelah menjadi dua saluran yang terhubung langsung di paru-paru, paru-paru kanan atau paru-paru kiri. Paru-paru kanan itu ada 3 lobus, yaitu superior, tengah, dan inferior. Sedangkan di paru-paru kiri terdapat lobus superior dan inferior, cuma 2 saja. Oksigen yang ada di bronkus mengarahkan ke paru-paru sebelah kiri, lalu berjalan melewati salah satu cabang sampai ke alveolus paru-paru kiri. Kemudian kantong udara yang kecil-kecil, jumlahnya itu sekitar jutaan, oksigen itu memenuhi seluruh alveoli. Dan inilah gambaran alveoli. Rongga yang berbentuk cekung yang dikelilingi oleh banyak kapilar kecil. Fungsinya adalah sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveoli kemudian menyerap oksigen dari udara yang dibawa oleh bronkiolus dan mengalirkannya ke dalam darah. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.